Ayo mas, ajak Karin saat melihatnya masih duduk. Iya, kalian duluan aja, sebentar lagi aku menyusul, katanya dengan salah senyuman. Baiklah, kami tunggu di dalam, kata dokter Fandi. Ayo. Dia merangkul bahu Karin, lalu berbalik dan bersiap pergi. Tunggu Karin, seru Malik. Iya. Dia batal melangkah dan kembali berbalik menghadapnya. Ambillah. Malik menyodorkan sebuah kotak hitam. Apa ini? Karin menatap bingung kotak di tangannya. Bawalah, apapun isinya tolong terima, karena itu memang milikmu sendiri sedari dulu. Karin menoleh kepada dokter Fandi. Pria itu tersenyum dan mengangguk. Baiklah, terima kasih mas, ucapnya lalu kembali melanjutkan langkah yang sempat tertunda. Malik masih diam terpaku memandangi kepergian keduanya yang berjalan beriringan. Terkadang mereka saling menoleh dan melempar senyum bahagia keluarga. Malik tidak akan menyesal Karin jatuh ke pelukan dokter Fandi. Dia memang pantas bersanding dengannya. Sungguh pasangannya serasi. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu membuangnya perlahan. Setelah itu beranjak bangun, sembari menyeka bulir bening dari sudut mata. Aku bahagia, sungguh. Malik tidak akan mampu membenci dan melupakannya, karena rasa sayangnya begitu besar. Kisah cintanya memang telah usai, tapi kenangan manis itu akan tetap terukir indah di dalam hatinya. Mereka yang dulu pernah sedekat nadi kini bagaikan bumi dan matahari. Malik lebih bahagia melihat Karin tersenyum bersamanya daripada harus melihatnya menangis jika bersama Malik. Merelakan bukan berarti menyerah, tapi sadar kalau tidak semua hal bisa dipaksakan, termasuk mendapatkan cintanya kembali. Semoga pernikahan kalian sakinah, mawaddah warahmah. Sementara itu, bagi Karin saat semakin mendekati akad nikahnya dengan Mas Malik dulu, keraguan kembali hadir mengganggu pikiran. Karin waktu itu sampai tidak bisa tidur nyenyak hingga kesehatan menjadi terganggu. Dia merasa ada yang Malik sembunyikan. Entahlah, semakin dipikirkan kepalanya malah semakin sakit. Terlebih lagi Karin tidak berani bertanya karena takut menyinggung perasaannya. Sakit kepalanya semakin menjadi sejak mimpi buruk kembali hadir mengusik ketenangannya. Tak hanya itu, tapi sering muncul sekelebatan bayangan Karin tengah bersama laki-laki, tapi tidak jelas seperti apa rupanya. Mungkinkah itu wajah Mas Pandi atau Mas Malik? Sayang, semakin mencoba mengingatnya, malah membuatnya semakin tertekan dan stres. Karena frustasi sendiri, terlebih lagi Mas Fandi tidak pernah sekalipun mengirim pesan atau menghubungi. Karin tahu ini hal yang salah, karena mereka tidak ada hubungan apa-apa. Akan tetapi perasaannya sulit dia jaga, dan malah semakin tumbuh subur setiap harinya. Meski mereka tidak pernah lagi bertemu. Hingga akhirnya rasa pusing hebat dan kepala yang berdenyut sakit membuat Karin tidak sadarkan diri dan terjatuh di kamar mandi. Sejak itu bayangan masa lalu mulai muncul satu persatu. Bayangan pria yang selalu hadir dalam mimpi pun ini terlihat jelas rupanya. Sampai-sampai Karin menangis sendiri di ruang pemeriksaan ketika baru tersadar. Membuat dokter dan perawat kebingungan melihatnya terisak sampai dadanya begitu sesak. Ternyata masa laluku bersama Mas Malik begitu menyakitkan. Ternyata dia sendiri yang sudah mentalak dan mengusirku hanya karena fitnah. Sejak ingatan itu kembali, sikap Karin yang mulai mencair kembali menjadi dingin. Bukan karena marah atau dendam, tapi lebih karena kecewa atas sikapnya yang tidak jujur. Mas Malik marah pada Mas Pandi atas sandiwaranya selama ini, tapi dia sendiri melakukan hal yang sama. Karin tidak bisa tidur semalaman karena tertekan dengan perasaannya sendiri. Besok pagi mereka akan melakukan akad nikah,
tapi sungguh hatinya menolak. Tanpa sepengetahuan Mas Malik, Karin diam-diam mendatangi kamar Mama saat Papa pergi keluar untuk ronda. Karin mencoba berbicara dari hati ke hati dengan beliau. Meskipun Mama tidak bisa bicara dengan jelas, tapi beliau pasti bisa mendengar semua keluh kesahnya. Mereka berdua sama-sama menangis, mengenang hubungan buruk di masa lalu. Sungguh, dirinya tidak menyimpan dendam. Karin sudah ikhlas dengan semua yang terjadi dan justru merasa iba melihat keadaan Mama yang lumpuh seperti sekarang. Hanya satu yang Karin inginkan, berharap Mama paham kalau dia dan Mas Malik tidak bisa kembali bersama seperti dulu. Hatinya telah lama terpaut pada pria lain, pria yang menyambutnya dengan tangan terbuka, menerima segala kekurangan tanpa memandang status sosial. Hanya saja Karin baru tahu kalau selama ini Fandi tidak pernah menyimpan perasaan lebih. Perasaannya bertepuk sebelah tangan. Meski begitu, Karin udah bertekad akan tetap membatalkan akad nikah ini dan kembali ke panti. Akan tetapi saat melihat senyum orang-orang yang hadir, melihat Mas Malik sudah rapi dengan tuxedo abu, Karin urung melakukan itu. Dia tidak mungkin tega mempermalukannya di depan orang-orang. Mungkinkah ini memang jalan takdirku untuk kembali bersamanya? Jika iya, maka aku akan mencoba menerima ini dengan ikhlas, meski sulit. Namun tanpa disangka, ternyata Mas Malik udah mengetahui tentang ingatan yang telah kembali. Bahkan dia sendiri yang membatalkan akad nikah ini. Mereka sama-sama menangis, menyesalkan yang pernah terjadi di masa lalu. Dia sampai menangis sesegukan saat meminta maaf dan memohon ampun, membuat Karin semakin tidak kuasa menahan air mata melihatnya tidak berdaya seperti itu. Karin tidak menyesal pernah mengenal dan menjadi bagian dari hidupnya. Dari awal mereka menikah dulu, Karin tidak pernah melihatnya serapuh ini. Kini dia terlihat begitu terpuruk dan putus asa. Sayang, meskipun Mas Malik membatalkan pernikahan mereka, tapi rupanya Karin udah terlambat. Mas Fandi akan pindah ke luar pulau Jawa demi menjauh dari mereka. Karin begitu terpukul, merasa putus asa sekaligus kecewa karena dia pergi tanpa sepatah kata. Setidaknya Karin ingin dia tahu tentang perasaan Karin untuknya. Karin juga ingin mendengar perasaan Mas Fandi yang sejujurnya, karena menurut Mas Malik, dia terpaksa berbohong hanya demi mereka berdua. Namun semua itu sudah terlambat. Saat mereka menyusul ke rumahnya, dia benar-benar telah pergi. Karin pulang dengan hati yang hancur. Meski begitu, dia tetap berusaha kuat. Jika tidak, Mas Malik akan semakin merasa bersalah atas semua ini. Sesampainya di rumah, Karin langsung naik ke kamar, menangis sesegukan, sembari melipat semua pakaian dan memasukkannya ke dalam koper. Usai memberikan ASI pada Kamal, Karin segera turun. Ternyata ibu tengah memarahi Mas Malik setelah tahu apa yang terjadi di antara mereka. Syukurlah beliau bisa tenang kembali dan memaafkannya setelah dibujuk. Namun, sesuatu yang tidak disangka-sangka terjadi saat Karin hampir pergi ke panti. Kedatangan Mas Fandi membuat Karin seketika tertegun tidak percaya. Mereka saling menatap dalam diam, hanya air mata yang mampu mewakili apa yang tengah mereka berdua rasakan sekarang. Ternyata itu semua berkat usaha Mas Malik yang ingin mengembalikan Mas Fandi kepada Karin. Saat mereka berpamitan, mantan suaminya itu terlihat seolah ketakutan kehilangan Kamal buah hati mereka. Ketahuilah Mas, sampai kapanpun anak ini tetaplah darah dagingmu. Aku tidak akan pernah menjauhkan atau memisahkan kalian. Sesuatu yang tadinya hanya berawal dari sandiwara, akhirnya menjadi kenyataan. Karin dan Mas Fandi kini udah resmi menyandang satu suami istri. Tak ada lagi keraguan atau kecanggungan. Dulu dia yang tidak pernah mau menyentuh dengan berbagai alasan, kini tidak segan merangkul
dan menggenggam tangannya dengan lembut. Mas Fandi bahkan tidak segan mendaratkan kecupan di pipi saat semua tamu sedang tengah lengah, membuat Karin tidak kuasa menahan senyum malu sekaligus bahagia. Rasanya memalukan jika teringat masa-masa saat mereka masih bersama dalam status pernikahan sandiwara. Karin begitu menuntut hak batin, sampai-sampai menangis dan menyangka dia memiliki wanita idaman lain. Namun bukan sepenuhnya salah dia juga. Mas Fandi sendiri yang tidak pernah mau jujur dengan alasan yang sebenarnya. Usai acara ijab kabul selesai, Karin dan Mas Fandi menemui Mas Malik yang sedang menemani Kamal di halaman belakang panti. Suami dan mantan suami itu berbicara dari hati ke hati. Sungguh Karin terharu, berharap selamanya hubungan mereka akan terjalin baik seperti ini. Bagaimanapun juga, ada Kamal yang akan menjadi perantara dan pengikat. Hanya saja seperti apa yang dikatakan Mas Fandi padanya, mereka tetap harus tahu batasan dan aturan agar tidak timbul fitnah dan kesalahpahaman. Usai sholat maghrib, teman dan keluarga mulai membubarkan diri. Mas Fandi sendiri langsung memboyong Karin ke Kamal dan Kamal untuk kembali ke rumah. "Welcome home," ucapnya saat membukakan pintu mobil untuknya. Karin tersenyum menyambut uluran tangan itu, lalu turun dan berjalan bersamanya menuju pintu. Sempat Karin tertegun sejenak di ambang pintu, sembari menatap ke dalam rumah ini. Belum lama ditinggalkan, tapi terasa sudah sangat lama. "Ayo masuk," ajaknya lalu menutup pintu. Karin tersenyum saat dia kembali merangkul bahu, lalu berjalan bersama menuju kamar mereka. "Biar aku aja nanti yang membereskan pakaiannya, Mas," kata Karin saat melihatnya membuka koper. "Tidak apa-apa, kamu tidurkan saja dulu Kamal. Kasihan dari tadi dia merengek," ucapnya sembari tersenyum manis. Usai merapikan pakaian Karin ke dalam lemari, Mas Fandi masuk ke kamar mandi. Sementara Karin tanpa sadar malah ikut tertidur bersama Kamal setelah memberinya ASI. Karin baru terbangun kembali saat merasakan sentuhan lembut sekaligus dingin di pipinya. "Mas," gumamnya sembari mengucek mata. "Maaf, aku malah ikut ketiduran." Karin mengambil posisi duduk bersandar kepala ranjang. Mas Fandi duduk di tepi ranjang, tersenyum sembari mengusap kepalanya yang masih tertutup himar. Dia terlihat segar dengan rambutnya yang setengah basah. "Kenapa, Mas?" Karin merasa gugup dan salah tingkah karena tatapan intensnya yang membuat jiwanya menggelinjang hebat. Terlebih lagi dia duduk di depannya, jaraknya yang begitu dekat. "Terima kasih," ucapnya masih dengan senyuman, "untuk telah bersedia menjadi pendamping hidup. Maaf atas sandiwara yang selama ini aku lakukan padamu." Dia tersenyum lalu mengecup punggung tangan Karin, mengusapnya dengan lembut. "Harusnya aku yang berterima kasih pada Mas. Mas sudah menjagaku dengan baik tanpa melanggar batasan. Aku juga malu dan merasa bersalah karena pernah kecewa, bahkan marah-marah pada Mas hanya karena..." Karin tidak sempat melanjutkan ucapan saat sesuatu yang lembut mendarat di bibir dengan begitu cepat, hingga membuatnya terkesiap kaget dan hanya duduk mematung dengan jantung yang berdegup kencang tidak karuan. Mas Fandi menarik wajahnya sedikit, menatap Karin lembut dengan satu tangannya menangkup pipinya. "Sekarang tanpa diminta pun kamu akan mendapatkannya." Dia tersenyum penuh arti. Wajahnya seketika memanas seiring senyum malu yang tertahan. Karin hendak menunduk untuk menyembunyikan wajah yang pasti udah memerah,
Tapi Mas Pandi malah menahannya dengan meraih dagu, membuat mereka saling beradu tatap cukup lama. Tak ada kata yang terucap, mereka hanya berbicara lewat tatapan mata dan senyuman. Kedua tangan Karin meremas gamis di pangkuan dengan debar-debar di dada yang semakin tidak terkendali. Karin semakin gugup saat wajah putih yang ditumbuhi jambang tipis itu kembali mengikis jarak di antara mereka. Matanya terpejam sepenuhnya saat mereka kembali melebur segala rasa melalui sentuhan. Cukup lama mereka saling berbagi udara, hingga akhirnya Mas Pandi menarik wajahnya menjauh saat menyadari Karin mulai kehabisan nafas.